Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak untuk hari ini? Sehat, Mister. Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah beberapa hari kita tidak ada kegiatan pembelajaran ya. Selama seminggu full, anak-anak harus kegiatan selain akademik, kegiatan non-akademik yaitu Blasko Nyantrik. Beberapa dokumentasi sudah saya lihat hasilnya sangat bagus, luar biasa untuk anak-anak 94. Kemarin juga sudah dilakukan penjurian terkait videonya anak-anak, hasilnya juga sudah ada. Ada beberapa anak yang masuk nominasi dari kelas 14 dan hasilnya juga lumayan memuaskan. Selamat ya. Tapi siapa yang terbaik dan sebagainya saya belum bisa ngumumkan hari ini. Itu masih rahasia. Baik, ini masih sedikit sekali yang gabung di kelas kita, masih 21. Yang lain kemana ya? Tadi habis pelajaran apa, Mbak? Matematika wajib, Mister. Agak terlambat ya selesainya. Iya. Oke, makanya. Baik, sambil saya absen dulu ya. Sebentar. Agnes? Belum. Andika? Hadir, Mister. Anggi? Hadir, Mister. Anselma Daun? Bagas? Bisa? Bintang? Hadir, Mister. Kalista? Hadir, Mister. Cikuita? Hadir, Mister. Danela? Hadir, Mister. Dani? Hadir, Mister. Diota? Hadir, Mister. Vika? Hadir, Mister. Hana? Hadir, Mister. Hana Sima? Hadir, Mister. Jasmine? Belum ya. Luki? Hadir, Mister. Alwan? Hadir, Mister. Iqbal? Hadir, Mister. Bagas? Hadir, Mister. Hadir. Gilang? Hadir, Mister. Gilang? Hadir, Mister. Ibra Setian Raihan? Belum. Raja? Nadia? Hadir, Mister. Arin? Hadir, Mister. Naura? Hadir, Mister. Nurul? Hadir, Mister. Rio? Kanavia? Firasya? Hadir, Mister. Akmal? Ibra hadir, Mister. Oke. Agnes, Kanavia, Akmal. Baik, ini masih beberapa yang belum gabung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 yang belum gabung. Sambil kita tunggu ya. Faris sama Bisma. Bentar.
Bisma. Bentar ya. Ini sambil masukkan yang baru gabung. Nah, oke. Baik, anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Insya Allah akan melanjutkan materi kimia di pertemuan sebelumnya. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya tepatnya, kita sudah belajar mengenai struktur atom, tepatnya di konfigurasi elektron. Apakah ada masalah, sesuatu yang perlu ditanyakan? Gak ada. Tidak ada, Mister. Alhamdulillah, berarti beres ya materinya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, kita kemarin sudah masuk di bab ini. Di pertama sudah, partikel dasar penyusun atom sudah, nomor atom sudah, perkembangan atom sudah, konfigurasi elektron juga sama. Kita coba masuk di sini dulu. Terutama di konfigurasi elektron, ada 3 aturan yang kita gunakan untuk membuat konfigurasi elektron atau menyebarkan elektron ke dalam kulit atom yang dimiliki oleh suatu atom, yaitu ada aturan Aufbau, ada larangan Pauli, ada kaidah. Kalau aturan Aufbau itu, proses penyebaran elektron harus mengikuti diagram alir, karena itu sesuai dengan kenaikan tingkat energi. Dari tingkat energi yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kalau kaidahan, yaitu proses penyebaran elektron di orbital, arahnya ke atas dulu, kalau ada sisa baru dipasangkan menghadap ke bawah, atau dibalik ke bawah dulu baru dipasangkan menghadap ke atas. Itu aturan Hahn. Dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Kalau larangan Pauli itu khusus menjelaskan identitas yang dimiliki oleh suatu elektron. Dia mengatakan bahwa elektron itu akan memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Tidak pernah dijumpai elektron dengan bilangan kuantum yang sama. Karena setiap elektron punya identitas spesifik yang tidak akan pernah disamai oleh elektron yang lain. Kayak manusia ya, walaupun sama-sama kembar, sama-sama cowok misalnya, pasti ada perbedaan di antara individu satu dan individu yang lain. Ipin Upin pun sama. Walaupun dia kembar identik, tapi sifat antara Ipin dan Upin itu berbeda. Begitu juga dengan elektron, karena setiap elektron juga memiliki sifat yang spesifik, sifat yang berbeda. Begitu. Nah, perbedaan sifat itu nanti dinyatakan sebagai bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Langsung kita masuk ya. Ini materi yang kemarin sudah. Ini juga sudah. Nah, sekarang ke sini. Yaitu masalah bilangan kuantum. Sebagaimana informasi yang saya sampaikan awal, sesuai dengan asas Pauli, bahwa bilangan kuantum itu digunakan untuk menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh elektron secara spesifik. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama dikenal sebagai bilangan kuantum utama, disimbolkan dengan N kecil, simbolnya kecil-kecil semua ini hurufnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, simbolnya adalah L kecil. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, simbolnya M kecil. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, simbolnya S kecil. Jadi, setiap elektron yang dimiliki oleh atom pasti memiliki identitas 4 ini. Ada N, ada L, ada M, ada S. Dan pasti berbeda-beda setiap elektron itu. Mungkin N-nya sama, mungkin L-nya sama, mungkin M-nya sama, tapi berbeda kebanyakan di S-nya. Gitu ya. Baik, apa masing-masing bilangan kuantum kita masuk? Yang pertama adalah bilangan kuantum utama dulu. Ini dia. Bilangan kuantum utama menjelaskan masalah ini, yaitu posisi elektron dalam kulit atom.
Berarti N itu menyatakan kulit atom. Jika elektron terletak di kulit K atau kulit yang pertama, simbol N-nya adalah 1. Sesuai dengan kulitnya. Jika elektron ada di kulit K, ini sama dengan kulit kedua, berarti nilai N-nya adalah 2. Jika ada di kulit N atau kulit keempat, berarti simbol N-nya adalah 4. Sampai berapa kulit atom? Sampai 7, yaitu sama dengan periode di dalam tabel periodik. Karena tabel periodik itu periodenya hanya ada 7. Itu ya. Jadi kulit atom itu 1 sampai 7. Ini dulu ada pertanyaan terkait dengan bilangan kuantum utama dulu. Belum ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut yang disebutkan dengan L kecil. Menyatakan apa dia? Yaitu menyatakan subkulit. Selain ada kulit, juga ada istilah subkulit. Nah, subkulit apa aja yang kita kenal? Yaitu saat kita membuat konfigurasi kemarin, ada subkulit S, ada subkulit P, ada D, ada F. Itu dikenal sebagai subkulit. Itu ya. Nah, kemudian ada ketentuannya di sini. Yang anak harus kuasai di sini. Yang 4 nilai ini. Subkulit S, harga L-nya adalah 0. Ini ketentuannya. Kalau subkulitnya P, harga L-nya 1. Kalau subkulitnya D, harga L-nya 2. Kalau subkulit F, harga L-nya adalah 3. Sampai ini ada pertanyaan dulu, anak-anak? Masih bingung, Enggak Mister? ya? Yang mana yang bingung? Yang itu, Yang ini ya? Iya. Oh, ini sampean abaikan kotak ini. Kita nanti bahasnya. Yang penting ini aja. Subkulit itu yang dikenal dikonfigurasikan ada 4 ini yang kemarin kita pelajari. Ada 1S, ada 2P dan sebagainya itu Mbak waktu buat konfigurasi. Nah, setiap subkulit itu punya nilai L yang ditetapkan. Subkulit S, harga L-nya adalah 0. Ini ketetapannya. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, berarti L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Ini ketetapan dulu. Aplikasinya kayak apa? Nanti saya contohkan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga. Yang ketiga disebut sebagai bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Menyatakan apa dia? Menyatakan orientasi orbital. Orientasi itu berarti arah. Arah orbital. Lah, arah orbital itu tahunya dari mana? Tahunya dari sini. Nah, ini. Bentuk dan orientasi orbital. Diagram. Orbital ini adalah gambar dari fungsi matematika. Jadi nggak main-main ya, gambarnya pakai fungsi matematika menggunakan persamaan Schrödinger. Persamaannya itu panjang. Dibedah kalau kita ngambil S2. Di S1 aja belum membahas masalah persamaan Schrödinger itu. Yang harus anak kuasai cuma gambarnya aja. Ternyata untuk orbital S, gambar diagramnya adalah lingkaran. Seperti ini. Yang digambar di diagram Cartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nilainya ada positif, ada negatif. Berarti kalau X ke sana positif, kalau ke sana negatif. Yang Y juga sama, ke sana positif, yang ke sini negatif. Yang Z sama, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi digambar secara 3 dimensi di diagram Cartesius. Kalau P bentuknya begini. Kalau kita megang 2 balon, ujungnya disatukan, dipegang, pasti berjauhan posisinya. Ada yang searah dengan X, sumbu X dikenal sebagai PX, dengan Y disebut sebagai PY, dengan Z dikenal sebagai PZ. Nah, kegunaannya apa ini? Kegunaannya saat atom-atom membentuk ikatan kimia. Penjelasannya menggunakan orbital ini. Kapan belajarnya? Di bab ketiga atau keempat nanti ya. Sabar. Proses pembentukannya ini.
Nah, bagaimana untuk yang D? Yang D bentuknya ini. Ada dx kuadrat sampai dyz. Jadi bentuknya ada 5. Kalau kita lihat, untuk S hanya ada satu gambar aja. Berarti satu orbital bedanya begitu. Kalau P ada 3 gambar, berarti ada 3 orbital. Nah, kalau D ada berapa gambar? Ada 5. Berarti nanti D-nya ada 5 orbital. Kalau F ada berapa gambar? Ada 7. Berarti ada 7 orbital. Nah, anak-anak sementara tidak harus menguasai gambarnya. Cuma kodenya aja. Kode-kodenya aja. Lah bagaimana membuat kode? Kodenya ada di sini. Ada di sini. Ada orientasi orbital yang disebutkan dengan M ini tadi. Harga M itu ternyata adalah plus minus dari L. Jadi ada minus L, ada 0, ada plus L. Ingat-ingat ya, nilai M adalah plus minus dari L. Ketentuannya gimana? Kalau untuk sekulit S, tadi L-nya 0. Berarti ada satu saja orbitalnya, ada satu gambar aja. Apa gambarnya? Yaitu 0 ini. Yang digambar lingkaran tadi ya. Ada orbital 0 namanya. Makanya ditulis sebagai jumlah orbitalnya 1. Kalau subkulit P, nilai L-nya 1. Plus minus 1 berarti ada min 1, ada 0, ada plus 1. Ada berapa orbital? Ada 3. Makanya tadi gambarnya ada 3. Kalau D bagaimana? Kalau D nilai L-nya 2. Plus minus dari 2 berarti ada min 2, ada min 1, hingga plus 2. Ada berapa angka? Ada 5. Berarti orbitalnya ada 5, makanya gambarnya tadi ada 5. Dan seterusnya, termasuk yang E. Gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau masih teori gini, anak belum bisa paham maksudnya apa. Nanti kalau udah ada contohnya, insya Allah paham. Sebentar, sabar dulu ya. Yang terakhir adalah spin. Nanti tak contohkan, Mbak. Santai aja, Mbak Hana. Gampang kok ini sebenarnya. Yang terakhir ada spin. Spin itu menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan arah putar elektron. Elektron itu ukurannya kecil, selalu bergerak, gak mau diatur. Itu ciri dari elektron. Bergerak bebas, ukurannya kecil, gak bisa diatur. Itu ciri dari elektron. Nah, elektron gerakannya secara umum ada 2. Ini yang berlawanan dengan arah jarum jam, ini searah dengan jarum jam. Digambar panah ke atas, ini digambar panah ke bawah. Yang digambar panah ke atas nilainya positif, yang digambar ke bawah nilainya negatif. Itu ketentuannya, positif dan negatif. Lah setengah itu dapatnya dari mana? Tadi dikenal istilah orbital gitu ya. Orbital itu adalah tempat elektron. Setiap orbital ada 2 elektron yang menempati. 1 menghadap ke atas, 1 menghadap ke bawah. Makanya nulisnya 1 dari 2 elektron. 1 menghadap ke atas dari 2 elektron. Berarti nulisnya plus setengah. Kalau ini 1 menghadap ke bawah dari 2 elektron. Berarti nulisnya minus setengah. Jadi yang Anda harus ketahui cuma tandanya aja, positif atau negatif. Gitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Untuk contohnya saya stop share harus manual menggunakan kamera HP saya biar anak-anak bisa langsung menguasai dengan baik. Sabar ya. Saya tak setting HP dulu. Kita ngambil contoh begini. Tolong dipin kamera saya, video saya. Biar anak-anak bisa jelas lihatnya. Misalnya contoh, ada konfigurasi elektron berakhir di 4S1. Misalnya gini. Ada kulit keempat, subkulit S, elektronnya ada 1. Yang ditanyakan adalah, tentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Ada berapa elektron di sini?
Ada satu ya, berarti kita disuruh menentukan ini, menentukan bilangan kuantum 4S1 itu. Nah, bilangan kuantum ada 4, ada N, ada L, ada M, ada S. Kita tentukan satu-satu. N tadi mewakili apa? Masih ingat? Utama. Mewakili kulit utama. Ditunjukkan oleh apa kulit utama itu? Ini. Angka-angka seperti ini dikenal sebagai kulit utama. Sehingga untuk 4S1 N-nya langsung tarik ke sini. Berapa berarti nilai N-nya? 4. 4. Langsung boleh saja 4. Nggak usah ragu-ragu, langsung 4. Bagaimana dengan L? L tadi adalah subkulit. Subkulitnya apa di sini? Yang ini. Berarti ada S. S, Mbak. 4S1. S. Nah, untuk S, berapa nilai L-nya tadi? 1. Lupa. Hah? 1 apa 2 apa 0? 0. 0. Berarti ini L-nya adalah 0. Lah untuk M, ada berapa orbital tadi? Nggak usah dihafalkan. Dari plus minus L. Plus minus dari 0 itu kan 0 kan ya? Berarti artinya hanya satu orbital, yaitu orbital 0. Setiap orbital diwakili dengan kotak, gambarnya gitu. Berarti dia kotaknya kotak 0. Nyebutnya gitu. Nah, elektronnya kan cuma satu. Langsung aja dipasang di sini. Berarti elektron ini ada di kotak apa? Ada di kotak 0 kan ya? Sehingga nilai M-nya adalah 0. Gitu. Dia berhenti di kotak apa? Itu menunjukkan nilai M. Nanti tak buatkan contoh yang lain biar anak masih paham. Bagaimana dengan S-nya? S-nya kita lihat ini. Digambar panah ke atas atau ke bawah? Atas. Kalau ke atas tadi tandanya Plus. Positif. berarti nilainya plus setengah. Bisa dipahami? Loh, Mister, setengahnya itu dari Oh. mana? Setengah itu angka, Mbak. 1 dari 2 elektron. Setiap kotak tadi kan ditempatkan oleh 2 elektron kan ya? Lah ini yang ditanyakan kan cuma salah satunya. Berarti 1 dari 2 elektron yang ada di sini. Maka nulisnya setengah. Selalu setengah. Nggak ada angka lain. Gitu ya. Selalu setengah. Biar nggak bingung, tak kembangkan. Sekarang 4S2. Pertanyaannya sama. Tentukan bilangan elektron terakhir. Ini kan ada 2 elektron. Ada elektron pertama, ada elektron kedua. Berarti yang terakhir itu elektron berapa? Elektron yang kedua ya. Jadi kita tentukan N, L, M, S-nya. Sama kayak tadi. N-nya berapa berarti? 4. 4. L-nya 0. 0. M-nya plus minus 0. Berarti ada satu kotak aja, yaitu kotak 0. Tapi elektron ada berapa di sini? L-nya ada 2. Satu kita gambar ke atas, satu kita gambar ke bawah. Ini sesuai dengan aturannya Han. Nah, yang disebut sebagai elektron terakhir itu yang ke atas apa yang ke bawah? Bawah. Yang ke bawah. Ada di kotak mana ini? 0. Tetap ada di kotak 0. Sehingga nilai M-nya juga tetap 0. Tapi S-nya bagaimana? Karena dia menghadap ke bawah, berarti tandanya menjadi Min. min berapa? Setengah. Gitu ya. Nah, makanya di S itu kan ada 2 elektron. Ada elektron 1 dan elektron 2. Yang elektron 1, S-nya positif. Elektron kedua, S-nya negatif. Ininya sama. 400 ini juga 400. Makanya setiap elektron memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Artinya di situ. Maksudnya itu. Nah, mungkin kalau masih S, anak-anak masih ragu. Masih ada sedikit
masalah. Saya kembangkan sekarang. Misalkan ada ini. 4P3. N-nya berapa? N-nya berapa? 4. 4. L-nya 4. L-nya 1. Bagus. M-nya 1. Bagus. M-nya? M-nya kan belum tahu. Kita cari. Ada berapa kotak? M-nya kan belum tahu. Kita cari. Ada berapa kotak kira-kira? Ada berapa orbital dari L itu? Plus minus 1. Berarti kalau Plus minus 1. itu ada. Berarti kalau plus minus 1 itu ada min 1, ada plus, ada 0, ada plus 1. Berarti ada 3 kotak di situ. Dapatnya dari mana 3 kotak? Dapatnya dari mana 3 kotak? Dari plus minus ini, dari plus minus 1. Berarti ada min 1, ada 0. Berarti ada min 1, ada 0, ada plus 1. Lah elektronnya ada berapa? Lah elektronnya ada berapa sekarang? Kita bawa ke sini. Kita bawa ke sini. Elektronnya ada 3. Elektronnya ada 3. Sesuai aturan Han, kita Sesuai aturan Han, kita dulu ke atas dulu. 1, 2, 3. Nah, letter yang ketiga berarti di kotak mana? Plus 1. Makanya dia menjadi plus 1. Itu maksudnya. Paham sekarang? M ini adalah kotak di mana elektron terakhir berhenti. Kalau dia berhenti di plus 1, berarti M-nya adalah positif 1. Bagaimana dengan S? Bagaimana dengan S? Ini kan ya S-nya ya. Menghadap kemana yang terakhir? Menghadap kemana yang terakhir ini? Atas. Ke atas. Berarti nilainya plus Setengah. setengah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Saya kembangkan. 3P5. 3P5 misalnya. Mirip dengan atasnya. N-nya berapa? Mirip dengan atasnya. N-nya berapa? 3. 3. L-nya 1. 1. 1. M-nya berapa kira-kira? Kalau belum tahu kita buat kotaknya. Berarti dia punya 3 kotak. Ada kotak min 1, 0, dan plus 1. Isinya berapa ini? Kan 5 ya? Tebar aja. 1, 2, 3. Yang menghadap atas sudah semua. Sisa berapa? Masih sisa berapa? 2. 2. Berarti menghadap ke bawah, menghadap ke bawah. Berhenti di kotak mana yang terakhir? 0. 0. Nilai M-nya adalah 0. Gitu. Berapa nilai S-nya? Menghadap ke atas atau ke bawah? Negatif setengah. Negatif setengah. Bisa anak-anak? Bisa. Lancar ya? Lancar ya? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kembangkan yang lebih panjang. Misalkan ada 3D 5. N-nya? N-nya 3. 3. L-nya? N-nya 3. L-nya 2. 2. Bagus. M-nya Ada berapa kotak dulu? ada berapa kotak dulu? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak ya? Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ada berapa isinya ini? 5. 5. Sebar. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di kotak mana? Plus 2. Plus 2. Berarti M-nya plus 2. 2. Bagaimana S-nya? Plus. Positif. Plus Setengah. setengah. Oke. Paham ya? Bagus sekali. Paham ya? Paham. Mudah kimia ya mek gini tau. Mudah kan? Mudah kimia ya begini toh. Nggak ada sulitnya. Aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasinya. Kalau di UN soalnya masa begini? Kalau di UN nggak begini soalnya. Dikembangkan sedikit. Dihubungkan dengan konfigurasi elektron. Misalnya gini. Ada 16 S, ini 32. Simbol atomnya begini ya. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, ini soal ujian nasional itu begini. UTBK juga begini.
Gimana cara menentukannya? Kan belum ada EDD-nya kan ya? Kan belum ada EDD-nya kan ya? Berarti langkah pertama anak-anak Berarti langkah pertama anak harus membuat apa? konfigurasinya dulu. Konfigurasinya dulu. Gimana konfigurasinya? Ayo gimana konfigurasinya? Ngantuk sampai. Yang dikonfigurasi yang atas apa yang bawah? Yang dikonfigurasi yang atas apa yang bawah? Harus ingat dulu itu. Yang bawah. bawah. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P, 6. Terus 3 S2, 3 S2, 3 P, 3 P, 4. 4. Berarti yang terakhir yang mana ini? Ada di mana kira-kira? 3P4. 3P4. Berarti yang kita urus, yang kita urus cuma 3P4 aja, tadi diurus. Kita tulis lagi 3P4. Berarti N-nya berapa? 3. Bagus. L-nya berapa? 2. S1. M-nya berapa? Ada berapa kotak? 3. Ada kotak 1 ya? Isinya berapa elektron ini? 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berhenti di kotak mana yang terakhir? Min 1. 1. Bagus. S-nya menghadap ke atas baru bawah yang terakhir. Ke bawah. Minus Berarti setengah. Min setengah. Bisa? Bisa. Gampang? Siap. Sederhana ya? Gampang sekali. Itu kimia. Jadi soalnya itu begini kalau ujian nasional. Tentukan ada simbol, tentukan ada gampang kan ya? Berarti tahapnya harus bisa membuat konfigurasi. Mister. Kita ambil yang paling akhir. Iya, silakan. Terus itu 32-nya buat apa? 32 ini kan nomor massa. Nomor massa kan jumlah dari proton dan neutron. Nah, yang kita konfigurasi apanya? Elektron. Jadi nggak usah diurus yang proton dan neutron. Ini dipakai waktu perhitungan di semester 2 nanti nomor massanya itu. Nah, sekarang kita urus adalah elektronnya. Oke, ada pertanyaan? Mister, Ya, Mister. Ya, silakan. Itu kan yang pas bagian panah-panah itu berarti diisi dulu dengan yang atas-atas, baru kalau umpamanya masih kurang baru ke bawah gitu, Mister ya? Iya betul. Gitu Mbak, itu adalah aturannya Han kemarin yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dipasang menghadap atas dulu, kalau sisa baru menghadap ke bawah. Begitu caranya. Terima kasih, Mister. Isinya sama-sama ngisinya dari mana? Dari yang paling rendah, berarti yang negatif baru ke positif. Gitu. Beres? Paham? Paham, Mister. Oke, paham. Alhamdulillah. Sip. Berarti kalau sudah paham, ya selesai untuk materi pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung kontak saya ya. Untuk menyelesaikan soal-soalnya cuma sedikit kok, di tugas cuma 5. Sampai kerjakan dalam waktu 10 menit selesai. Langsung akses ke classroom-nya habis ini. Baik, saya cek tadi yang belum absen. Anselma sudah masuk? Gak ada ya. Bagas? Jasmine? Ada Mister hadir. Oke. Raja? Rio? Hadir, Mister. Oke. Raja masuk nggak? Tadi kan kata Raja sih saya. Hadir, Mister. Raja ada ya? Oke. Mister mengizinkan Tinggal. Rizal. Wifi-nya down katanya, Mister. Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Yang belum kedetek kan Anselma down. Tadi masuk yang pertama. Enggak. Oh, sejak tadi nggak masuk. Mister. Ini belum ada notifikasi, belum ada daftar. Iya?
Kenapa, Mbak? Enggak, Mister, tadi kan Mister tanya yang asma daun gitu loh, yang awal kan tadi juga Oh. nggak ikut gitu, Mister. Oke. Nanti tak coba tanya ke orang tuanya. Kejeda berarti ya suaranya tadi. Maaf kejeda. Baik anak-anak, untuk hari ini insya Allah cukup. Di sebelah Mbak Danela itu siapa ya? Kelihatan ada orang. Baik, cukup untuk hari ini anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatannya. Insya Allah mudah dalam waktu 10 menit anak-anak sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.